Siapa? Assalamualaikum laskar kali beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak laskar kali spesial. Kita di kandangnya Mas Jimmy. Dan kebetulan ini kemarin yang saya posting ya, sapi jantan ini 2 hari yang lalu sakit kembung. Pagi-pagi setengah 6 guys. Setengah 6 saya dijemput. Di video kali ini kita akan membahas penyebab kembung itu apa, kenapa bisa terjadi kembung, penanganannya seperti apa, dan bagaimana kita peternak menghadapi proses kembung sampai menuju sembuh lah sekarang. Jangan lupa stay tune dan please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Oke, siap? Monggo Mas Jimmy, kita santai aja ya. Kita membahas karena ini kasus pertama di kandangnya Mas Jimmy Laskar Ngarit. Jadi teman-teman semua Laskar Ngarit, kasus kembung Mas Jimmy ya, kasus kembung kan ini kemarin kembung ya. Ini alhamdulillah tertolong. Nah, dibonusi teletong ini. Laskar Ngarit semua, kembung itu merupakan sebuah kondisi situ atau emergensi dalam dunia medis. Kenapa? Karena ketika kembung, sapi bisa mati dalam hitungan jam karena sapi mengalami gagal napas. Laskar Ngarit semuanya. Kenapa sih seekor sapi bisa mengalami kembung? Jadi begini Mas Jimmy ya, kita tahu pencernaan dari sapi itu sifatnya fermentasi. Ya. Jadi dia menggunakan mikroorganisme di dalam lambung, di dalam rumen, yang salah satu fungsinya selain mengurai makanan ini tadi menjadi lebih halus ya, dia juga mengurai atau mencegah terbentuknya gas. Salah satu fungsi dari mikroorganisme tersebut. Nah, mikroorganisme tersebut hidup dalam lingkungan yang cenderung netral. Netral. Ya, cenderung ya. Oke. Lah, ketika seekor sapi makan comboran yang busuk, comboran yang tengi, atau comboran yang jumlahnya tiba-tiba mengejutkan. Jadi biasanya misalkan dia makan hijauan 50%, terus comboran 50%. Ternyata comboran ini sama anak kandang diganti menjadi 75%. Hijauannya 25-30%. Nah, itu memicu terjadinya ketidakseimbangan asam basa di dalam lambung dari si sapi. Ketidakseimbangan asam basa ini bisa menjadi lebih basah, bisa menjadi lebih asam. Itu beresiko membunuh mikroorganisme yang tugasnya mengurai gas itu tadi Pak Bos. Nah, jadi ketika kita ada pasien, kita tanya, Pak, ini sapi saya kembung, ya saya minta tolong kirim foto. Kalau memang betul-betul kembung, maka kita segera datang. Kalau tidak, ya kita tunda besok. Lah, Laskar Ngarit, bukan berarti comboran itu selalu menyebabkan kembung. Tapi sapi yang dicombor itu memiliki potensi lebih besar daripada sapi yang tidak dicombor. Dengan kata lain, sapi yang tidak dicombor pun bukan berarti tidak ada resiko kembung. Betul. Jadi apapun yang masuk ke tubuhnya si sapi yang merubah pH atau lingkungan asam basa dalam lambungnya si sapi ini, dia akan berpotensi merubah lingkungan, membunuh mikroorganisme yang salah satu tugasnya adalah mengurai gas atau mencegah terbentuknya gas. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau menggemukkan sapi, baik jantan, betina, pedet, ataupun induan, saran saya jangan mendadak Pak Bos. Pencegahannya adalah jangan merubah pakan secara mendadak, terutama bila ada komposisi hijauan dan comboran. Bertahap aja boleh, bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, tapi berikan secara bertahap. Misalkan sak centung diberikan selama 4 hari. Hari kelima diberikan 2 centung. Ya. Sampai 5 hari. Nanti hari ke-10 3 centung sampai dia nanti adaptasi. Siap. Terus Laskar Ngarit, penanganannya adalah seperti yang kita lakukan kemarin, yang harus dilakukan oleh dokter, mantri ataupun didampingi oleh peternak adalah evakuasi Pak Bos. Siap. Jadi evakuasi. Jadi identifikasi kembung itu di sepertiga ini ya.
sepertiga yang sini, ya. sepertiga sebelah kiri. Lambungnya sapi itu di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan. Oke. Jadi di sebelah sini, oke. Jadi di sebelah sini, kalau kita tekan itu dia ada jarak, Pak Bos ya, antara kulit dengan dasar perut. Jadi cuduk lalu gini, itu berarti dia ada gas di sana. Jadi ada gas yang memisahkan antara dasar ingesta atau makanan dengan kulit dan lambung. Jadi gitu. ketika Jadi kita tekan, gitu iya ya. ada terpisah gini, itu berarti dia kembung. Yang kedua, bila ada distensi, sini ditekan, ke kiri ditekan, ke kanan ditekan, anus pun tertekan. Ya kemarin sampai gitu hampir ya, jebol ya. ya. Terus nafas juga ditekan, maka itu positif kembung. Kenapa sapi kembung itu bisa mati dalam hitungan jam? Karena ketika lambung sebelah kiri ini sudah penuh gas, lambung ini akan menekan ke kanan. Kanan sudah penuh, dia akan ke belakang. Belakang penuh, dia akan ke depan. Ketika gas ini menekan ke depan, mengurangi volume oksigen. Iya, volume paru-paru ya. Iya, paru-paru. Sehingga sesak nafas dan mati. Ketika saya datang, yang saya lakukan ukur suhu, kemarin 39,5 masih naik. Langsung kita lakukan pemasangan trokar masker ngarit ya, untuk melakukan evakuasi. Jadi gas itu harus segera dievakuasi dengan cara ada yang menggunakan selang, tapi itu saya tidak menggunakannya karena terlalu menyakitkan, Bos. Jadi selang dimasukkan ke tenggorokan, masuk ke lambung, dikeluarkan gasnya sama cairan yang mungkin dikeluarkan. Saya tidak melakukannya, saya menggunakan trokar di sepertiga, ada sepertiga legok lapar di situ. Di situ kita keluarkan. Setelah itu kita injeksi untuk memberikan obat yang berfungsi mencegah terbentuknya gas kembali. Oke. Lalu Mas Jimmy kemarin saya tugaskan mencari obat lambung. Polisilen bisa, Milanta boleh, yang penting ada kandungan simeticon. Karena simeticon itu berfungsi untuk mencegah terbentuknya gas kembali. Jadi kemarin beli yang berapa? 100 mili apa 200 mili kemarin? 100 mili ya. Sudah langsung kita berikan. Dan alhamdulillah setelah injeksi 3 kali diberikan, dia bisa tidak terbentuk lagi. Oke, itu poinnya. Yang kedua, Laskar Ngarit, bagaimana kita peternak bisa tenang menghadapi kembung. Nah, kalau dokter sudah datang, ya karena sering dedek saya. Betul. Dokter datang sudah evakuasi, tidak boleh langsung pulang. Jenengan larang Laskar Ngarit. Ya, kalau dokter pulang, ya jangan langsung pulang. Jadi habis evakuasi, suguhi kopi, gedang goreng, sarapan ya. Kemarin kita dikasih sego pecel di sini. Jadi kita tunggu dalam waktu setengah sampai 1 jam. Gas ini kalau terbentuk lagi maka harus langsung ditrokar lagi, dikeluarkan, dievakuasi lagi. Sampai kapan? Sampai betul-betul tidak terbentuk gas. Baru dokter boleh pulang. Ya, kalau misalkan masih terbentuk gas, tidak bisa. Masih berpotensi akan terjadi kembung lagi, Mas Ngarit. Itu yang pertama. Yang kedua, penanganan pasca ditangani, Milanta boleh, minyak goreng boleh, plantasid boleh, polisilen boleh ya. Yang fungsinya adalah mencegah terbentuknya gas dan atau membantu mengikat gas yang terbentuk, Laskar Ngarit. Lalu selanjutnya adalah jangan sampai terjadi kecelakaan, keinjak, ketendang, keseruduk, ketindih, keplengkang yang menyebabkan sebenarnya kembung ini dia bisa sembuh, tetapi karena ada kecelakaan jadi malah muncul masalah sekunder. Ya, lagi. Masalah sekunder, Pak Bos. Nah, kecelakaan gitu namanya. Nah, itulah sekarang Ngarit ya. Jadi jangan sampai itu tadi. Terus makanan pasien pemulihan dari kembung tidak boleh dicombor dulu. Sampai kapan Pak Dokter? Sampai dia pulih, dia digar, makan lahap, aktif, pupnya terpantau normal, baru boleh dikembalikan ke comboran. Tapi proporsinya itu bertahap. 1 centung sekian hari, 2 centung sekian hari, 3 centung sekian hari sampai adaptasi Laskar Ngarit. Oke. Lalu bila masih muncul masalah, sebaiknya kontrol. Biasanya dokter akan memberikan obat-obat yang diperlukan untuk pencegahan gas kembali. Kalau demamnya diturunkan demamnya, dan biasanya memberikan nafsu makan. Siap, monggo. Ya. Mas Jimmy ada pertanyaan seputar kembung? Kembung yang ditanyakan pertama sering saya lihat itu pemasangan trokar secara mandiri. Ya. Nah, itu resikonya apa, Dok? Karena kan ada, saya takutnya tetanus atau apa gitu.
Infeksi bakteri, tetanus, abses, robek. Oh, gitu Ya, jadi ketika kita masangnya itu tidak pas, lambung kan bergerak, Pak Bos. Lambung itu bergerak. Kalau kita masangnya tidak pas, tidak tatak, dia berada di antara kulit dan rumen dan dinding lambung ya. Pas lambung itu bergerak, entah memang peristaltiknya lambung ataupun gerakan nafas, tergores jebol, Pak Bos. Oh, malah muncul masalah lain. Iya, jadi sebaiknya andaikan toh bisa ya rapopo ya sapine dewe, tapi ada resikonya lebih untuk tinggi itu. ya. Saya kalau ditanya gimana kalau saya melakukan sendiri, saya jawab jenengan beleh, jenengan dal, jenengan gepuki wae kuwi sapine jenengan dewe, apalagi nyubel dewe rapopo. Saya kan banyak diskusi karena kan beberapa teman di kantor itu tanya, yang di YouTube kan kebanyakan dilakukan sendiri itu. Iya. Saya sendiri nggak berani. Karena ada risikonya tadi. Iya, gitu. tetanus, abses, Pak Bos, sama tergores itu tadi. Itu sih resikonya. Tapi itu memang pertolongan pertama, Pak Bos. Pertama ya. Jadi evakuasi, ada yang menyarankan lewat anus dikasih belombong, dan itu tidak efektif. Karena di situ nggak ada gas, Bos. Kemarin Gas. soalnya saya masuk termometer, nggak keluar apa-apa. Iya, kan gitu. Karena kan panjang, Bos. Yang tadi si gas itu di rumen di dalam lambung, sedangkan dari lambung rumen retikulum omasum omasum masih harus ke usus. Waduh, masih panjang. Masih Jadi panjang. iya, tidak. Jadi nggak signifikan kalau kita memasukkan belombong atau selang dari anus. Tapi kalau dari mulut, kita langsung bisa yakin secara tepat masuk ke dalam lambung. Biasanya bisa langsung keluar. Tapi Cuman resikonya sakit, tinggi ya. iya, Bos. Lebih sakit. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya tentang ini, apa menular seperti ini? Kembung itu kasus individual, lebih ke kasus metabolisme. Jadi makanan masuk, ada yang berubah dari metabolisme di dalam rumen, dan lambung itu kembung itu murni kasus individual, non infeksius, jadi tidak ada penularan. Cuman yang perlu kita evaluasi adalah kualitas dari comboran, Pak Bos. Pengik, lama, basi, pH-nya terlalu tinggi, pH-nya terlalu rendah, itu sangat berpengaruh pada perubahan pH lambungnya. Jadi setiap sapi punya karakter Ya, sendiri. betul sekali. Ada yang 75% ampas yora masalah, ada baru dikasih 40% dia langsung terdampak kembung. Gitu. Kalau ini insya Allah sudah sembuh, Pak Bos. Sama sekali tidak ada gas. Dia sudah aktif menggerakkan ekor, telinga, sudah gayem, ruminasinya dia sudah normal. Artinya efek dari kembung yang kita khawatirkan adalah indigesti. Lambungnya macet. Indikasi lambung macet adalah dia nggak beol. Yang kedua, tidak ada gerakan ruminasi. Gerakan ruminasi itu dengan amati sapi pas lagi berdiri, kayak ada massa yang didorong ke depan, serut. Terus dia gayem, terus dia telan lagi. Gitu. Kalau itu ada, kalau gerakan ruminasi itu ada, berarti rumennya bergerak, dia bisa mengirimkan kembali makanan ke rongga mulut, digayemi lagi, lalu ditelan lagi. Gitu. Ruminansia. Gitu. Berarti fatal ya. Ya, Pak Bos. Masalah lambung ini. Dekat banget sama nyawa itu. Jadi begitu Laskar Ngarit ya, seputar kembung, jangan panik, segera panggil dokter. Monggo, Laskar Ngarit, nanti kita bikin video kedua tentang waktu terbaik untuk pemeriksaan kebuntingan dan waktu yang sebaiknya dihindari untuk pemeriksaan kebuntingan. Lemah telus Gusti Allah bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.